Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya ingin menjelaskan materi tentang layanan cloud computing sebagai tugas akhir dari mata kuliah cloud computing. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nurafia Salsabila dengan NIM 60 200 121 089 dan teman saya Nurul Mulkia dengan NIM 60 200 121 076, Asprial di Caesar Alkila 60 200 121 027, dan yang terakhir yaitu Muhammad Irnandi dengan NIM 60 200 121 108. Nah, untuk penjelasan cloud computing dan layanan yang digunakan di sini pada bagian pertama ada definisi. Cloud computing adalah salah satu teknologi paling populer saat ini. Menurut National Institute of Standard and Technology, cloud computing atau komputasi awan adalah model penyediaan layanan cepat sesuai permintaan melalui internet dalam bentuk komputasi, jaringan, penyimpanan, dan aplikasi dengan upaya manajemen minimal. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan layanan pada cloud computing. Nah, dapat diketahui, layanan pada cloud computing itu dibagi menjadi 3, yang dimana ada layanan SaaS, PaaS, dan IaaS. Nah, di sini saya akan menjelaskan layanan PaaS. Dapat diketahui, layanan PaaS merupakan suatu platform yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Salah satu layanan pada layanan PaaS yang dimana layanan itu disebut dengan layanan Cloud Cover. Nah, di sini Cover adalah salah satu layanan PaaS dan yang gratis dan sumber terbuka, populer yang awalnya dirilis pada tahun 2017. Dibuat menggunakan tipe script, Cover sangat mudah digunakan, hanya memerlukan beberapa perintah untuk memulainya. Karena didukung oleh Docker, hampir semua aplikasi dapat diterapkan ke Cover dengan overhead minimal berkat format file, caption, definition milk Cover. File ini bersumber dari daya yang diperlukan agar aplikasi berhasil dijalankan. Nah, adapun fitur utama dari Cover ini yang dimana yang pertama sebagai penyediaan sertifikat SSL otomatis dari Let's Encrypt, dan yang kedua klien antarmuka baris perintah atau CLI, ini untuk lokal otomatisasi, dan yang ketiga ada antarmuka pengguna grafis atau GUI yang berbasis web untuk memudahkan pengguna. Kemudian yang keempat, mendukung semua aplikasi berbasis Docker. Kemudian yang kelima, bawaan untuk menerapkan satu klik aplikasi sumber terbuka populer lainnya. Baik, mungkin itu saja dari layanan PaaS. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai layanan SaaS pada cloud computing, yaitu layanan cloud Dropbox. Dropbox dapat dimanfaatkan untuk kegiatan berbagi file sehari-hari. Dropbox pun dapat menjamin data-data penting dalam perangkat Anda apabila perangkat Anda hilang ataupun rusak. Dropbox ini didirikan pada tahun 2007. Dropbox adalah layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan bisnis menyimpan data. Bisnis menyimpan data berbagai file dan berkolaborasi pada file dan data. Misalnya, pengguna dapat mencadangkan dan menyimpan file, foto, video, dan file lainnya ke dalam cloud dan mengaksesnya dimanapun dan kapanpun itu oleh perangkat yang berbeda. Sebagai salah satu jenis cloud yang sangat populer pada saat ini ialah Dropbox dapat memberikan berbagai fitur-fitur menarik yang tidak boleh Anda lewatkan. Dropbox adalah tempat penyimpanan media dalam cloud atau awan dan sarana untuk menyinkronkan antara perangkat dan data-data yang ada. Data-data yang dapat disimpan pada cloud Dropbox yaitu biasanya berupa gambar, video, audio, dan dokumen, serta program dan juga aplikasi lainnya.
Untuk mengakses file melalui Dropbox ini, caranya pun sangat mudah dan dapat dimengerti dengan gampang. Berikutnya yaitu fitur yang disediakan oleh Cloud Dropbox. Yang pertama yaitu tentang penyimpanan. Penyimpanan yang disediakan oleh Dropbox yaitu sebesar 5 TB yang dapat dibagikan antara seluruh tim atau pengguna dalam satu akun. Berikutnya yaitu akses file dan keamanan data. Pemusatan file dalam data organisasi dapat dilakukan pada suatu tempat dengan kontrol dan batas waktu serta berapa lama dan bagaimana dia dapat mengakses file tersebut. Lalu yaitu kontrol admin. Kontrol admin yaitu mengatur kelola anggota dan data tim dari suatu konsol admin yang sederhana dan elegan. Selanjutnya yaitu pemulihan versi file. Pemulihan versi file sebelumnya dengan riwayat versi 180 hari sebelumnya, admin dapat melihat riwayat file dan aktivitas selama 180 hari setelah sebuah kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam Cloud Dropbox tersebut. Selanjutnya yaitu pengiriman file besar. Pengiriman file pada aplikasi Dropbox atau layanan Cloud Dropbox ini dapat mentransfer file dengan batas maksimum yaitu hingga 2 GB. Lalu yaitu pemulihan cepat. Pemulihan cepat dapat digunakan Dropbox untuk membackup dan mengamankan file dan folder penting dan memulihkan konten dengan cepat jika terjadi masalah ataupun perangkat tersebut rusak. Selanjutnya yaitu keamanan akun. Mengamankan akun online Anda dengan Dropbox password. Berikutnya dukungan. Dukungan dapat berupa dukungan email prioritas, dukungan obrolan langsung, dan dukungan telepon selama beberapa jam kerja. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan tentang layanan Cloud SaaS yaitu Dropbox. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu layanan IaaS Cloud Computing. Contohnya yaitu layanan Cloud Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah platform cloud computing publik milik perusahaan Microsoft yang menyediakan berbagai layanan cloud seperti komputasi, tools, analisis, ruang penyimpanan data, hingga networking. Anda dapat menggunakan Microsoft Azure untuk membuat, menjalankan, dan mengolah aplikasi di berbagai cloud, lokal, dan edge dengan alat dan kerangka kerja pilihan Anda. Microsoft Azure juga mendukung berbagai sektor industri seperti layanan kesehatan, keuangan, pemerintahan, retail, manufaktur, dan lainnya. Dengan Microsoft Azure, Anda dapat menciptakan solusi inovasi yang sesuai dengan tujuan organisasi Anda. Adapun fitur utama Microsoft Azure yaitu fleksibel. Anda dapat menyesuaikan sumber daya IT sesuai dengan kebutuhan Anda dan mengubahnya kapan saja tanpa harus membeli atau memelihara perangkat kerja fisik. Yang kedua, skalabilitas. Anda dapat meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya IT dengan mudah dan cepat untuk menangani fluktuasi permintaan kerja. Yang ketiga, kontrol penuh. Anda dapat memiliki kendali penuh atas infrastruktur cloud dan dapat mengelola konfigurasi dan memantau sumber daya IT Anda sendiri. Yang keempat, hemat biaya. Anda dapat membayar untuk sumber daya itu IT yang Anda gunakan secara langsung tanpa harus menanggung biaya investasi awal atau pemeliharaan rutin. Yang kelima, terukur. Anda dapat melacak penggunaan sumber daya IT secara akurat dan mendapatkan laporan yang detail tentang kinerja dan biaya layanan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk kesimpulan dari materi kami, di sini ada cloud computing menawarkan layanan inovatif, fleksibel, dan hemat biaya, membuka pintu bagi kemajuan dan efisien. Namun diperlukan pemahaman tentang
aspek keamanan, ketergantungan, dan layanan lainnya untuk pemanfaatan optimal. Nah, di sini dipastikan penyediaan cloud memiliki standar keamanan yang kuat serta kecepatan jaringan dengan mempengaruhi kinerja aplikasi cloud dan pemilihan penyediaan cloud yang menawarkan layanan dan integrasi yang kompatibel dengan kebutuhan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.